Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini tepatnya pada tanggal 26 Syawal 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rangkaian nikmat dan rahmatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini nanti akan kita bawa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Nabawi, lagi duduk-duduk bersama para sahabatnya, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik, nanti akan masuk penghuni sorga. Di janggutnya masih terlihat basah bekas beruduk dan tangan kirinya menenteng sandalnya. Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah fatala'a rajulun min ansar tantiku lihyatuhu min wudu'ihi qad ta'allaqa na'laihi fi yadihi simal. Dan hal ini diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu marrat, 3 kali. Para sahabat yang hadir di sana, ada 10 sahabat yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Dan 10-10-nya ini pada prinsipnya berlomba-lomba mencari amalan khusus agar Rasulullah suka, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat mendengar ada bahasa-bahasa seseorang masuk surga, sahabat yang lain antusias, ingin tahu apa amalan khusus dari sahabat tersebut. Bukan ingin mengetahui bagaimana cara beramalnya, dia punya amalan khusus apa, sehingga dijamin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Abdullah bin Umar bin As memberanikan diri mengunjungi rumah sahabat tersebut, dan ia izin tinggal di rumahnya selama 3 hari. Ternyata setelah diperhatikan kesehariannya, tidak ada yang berbeda. Khusus di malam hari, dia tidak punya amalan khusus. Salat sunnatnya tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan membaca Al-Qur'annya tidak sebaik Abdullah bin Mas'ud, biasa-biasa saja. Hal ini dicermati, diamati selama 3 hari. Ketika ingin pulang, ada perasaan mengganjal di dalam hatinya. Kenapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kami bahwa ia dijamin masuk surga? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu
Abdullah bin Umar bin As memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai sahabatku, sebenarnya apa yang membuat kamu istimewa? Kamu punya amalan apa sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali menyebutkan kamu ini penghuni sorga?" Jawab sahabat tadi dengan penuh ketawadukan. Ia mengatakan, "Faqala ma huwa illa ma ra'aita." Aku tidak punya amalan khusus seperti sahabat-sahabat yang lain. Apa yang kamu lihat tadi, itulah amalan saya. Dan ia melanjutkan kalamnya, "Ghaira anni la azidu fi nafsi li ahadim minal muslimina ghissan wala ahsudu ahadan ala ghairi a'tahullah." Tapi menjelang tidur, saya setiap menjelang tidur berusaha menepis, menghilangkan perasaan cemburu, perasaan tidak suka terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada saudara-saudara yang lain. Dan saya tidak pernah cemburu terhadap itu. Yang kedua, saya tidak punya sifat pendendam. Dan saya berdoa sebelum tidur, "Ya Allah, andai saja hari ini ada orang yang mencaci maki, ada orang yang sumpah serapah, ada orang yang menyakiti saya tidak ada sangkut paut kepada orang tersebut. Mohon ya Allah, ampunkan seluruh dosa-dosanya." Baru sahabat tadi paham, amalannya tidak banyak, puasa sunnatnya juga tidak banyak, membaca Al-Qur'annya juga tidak banyak, tapi hatinya tulus. Pertama, dia tidak pernah cemburu terhadap nikmat yang diberikan kepada saudara-saudaranya. Yang kedua, dia tidak punya sifat pendendam dan selalu memberikan maaf kepada saudara-saudaranya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ketidaktenangan itu diakibatkan dosa yang telah kita lakukan. Mumpung kita masih di penghujung Syawal, coba cek lagi, ada ndak dosa kita yang pertama yang harus kita minta maaf? Pertama, kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, orang yang paling dekat dengan rumah kita, tetangga kita. Bisa saja kita tidak bertegur sapa. Tetangga di sini bisa tetangga rumah, tetangga di sini bisa tetangga mitra kita bekerja. Yang terakhir, bisa saja kita baik terhadap kedua orang tua, baik terhadap jiran dan tetangga, tapi kita jahat terhadap istri dan anak-anak kita, dan kita tidak minta maaf untuk itu. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tergolong dalam kategori hamba yang mampu memaafkan kesalahan orang lain dan mampu pula mengucapkan minta maaf atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.